Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Bintang Selatan TV. Yang perlu kami sampaikan lagi seperti yang terdahulu, trik-trik yang pingin usaha truk kelasnya pemula, ya. Kita sampaikan usaha truk, angkutan truk yang kelasnya pemula. Jadi perlu dimengerti, harus perlu dipahami, dan itu harus kita tanam di hati untuk motivasi kita. Yakinkan dulu jenengan atau orang-orang pemula atau sopir yang sudah lama bekerja tapi pengen punya truk, ya. Di situ harus kita pahami dulu apa yang akan kita jalankan kalau kita punya truk. Transportasi apa yang akan kita pilih kalau kita bisa utang truk. Umpamanya kayak gitu. Kalau pengalaman saya, perlu kita sampaikan karena ini untuk tip-tip pemula. Saya bidangnya di transportasi truk pasir, ya. Jadi perjalanan saya dulu nyopir untuk pasir Muntilan atau Merapi. Nah, setelah di waktu perjalanan itu berpikir bahwa saya harus mulai berpikir maju untuk bisa mengambil truk sendiri. Nah, di situ kalau kita pengen punya truk sendiri, kita harus melihat, harus mendengar, paling tidak kita ngintip orang-orang yang sudah sukses atau lebih dahulu bisa melakukan perjalanan usaha truk yang di bidang pasir. Contoh, karena teman kita yang sudah berjalan di bidang pasir itu modalnya besar, toko truk kontan. Contoh yang lainnya, dengan uang muka sedikit, angsuran sudah lumayan, ternyata bisa. Angsuran gede, ternyata modal gede, angsuran sidik, tidak bisa. Itu harus kita gali. Tip awal, tip pertama, kalau betul-betul ingin usaha atau truk di pasir, kita ambil yang hutang, kita ngangsur yang sedengan aja. Tapi yang jelas kalau pengen punya truk yang untuk ngangkut pasir, paling enggak truknya rodok nom, karena medannya yang jelas berat, nggawa abot. Okay. Kita bergabung di paguyuban truk, kalau bisa paguyubannya yang ada pangkalannya, karena di situ kita akan membaur, bergabung dengan orang-orang yang sejalur dengan kita. Kita bisa bertanya dengan alur perjalanan, semua akan mengalir. Oh, nak wong pasiran ki kayak gini. Oh, nak wong nggawa beban pasir itu abote kaya ngene. Lah, di situ kita akan bareng-bareng krungu, akhirnya kita akan mendalami terus. Tadi ya, bergabung dengan paguyuban truk pasir atau yang ada pangkalannya. Nah, no pangkalan pasir di situ kita sudah ada tempat untuk parkir menginduk. Yang jelas di situ, setelah kita tadi sudah bergabung di paguyuban truk, ini yang tidak boleh dilupakan. Dicekel dewi truk kuwi. Biasanya yang paling parah atau paling berat itu DP truk angsuran. Wah, rodok santai, setengah jadi bos lah, intinya kayak gitu. Cekel ke wong, wis kowe kerja nampa setoran, saya nampa setoran. Nah, itulah awal-awal beban berat menanti kita di belakang. Karena apa? Manajemennya jelas kita tidak pegang. Kita pengen nampa setoran tok. Nah, kerusakan truk itu memberatkan kita di belakang. Nah, nampa setoran tok itu pasti dapatnya pas.
300.000 ya wis monoton, 400.000 monoton. Berusaha dipegang sendiri. Kenapa? Kalau dipegang sendiri bisa mendapatkan hasil yang lebih dari itu. Karena pengeluaran perjalanan kita ambil pasir sampai pulang di situ kita yang mengelola. Jadi payu sepiro kita bisa menghitung. Kalau kita di pangkalan kepepet regone ngepres wae, bongkar di depo, karena kita bisa berangkat sendiri, kita bisa ngitung, oh ternyata bisa sisa sekian. Berani. Karena apa? Kita pegang sendiri. Tenaga juga dapat bayaran, terkait dapat setoran, kita nyaman. Ya, itu bisa membuat setoran kita tertutup atau nutup setoran. Tapi nak cekel kewong biasanya bawa alam berat. Tuh. Terus yang kedua atau trik selanjutnya, kita harus bisa mulai mengerti pangsa pasar yang akan kita tuju. Karena orang beli pasir itu biasanya banyak permintaan yang sakrit piro, 1 kubik berapa, model pasir bagaimana. Nah itu yang harus kita siasati. Jangan sampai kita pakai hukum sakrit sakmene. Muatanku ya sakmene, regane sakmene. Gelem kono ora kono. Nah itu yang membuat kesulitan di perjalanan kita. Karena pembeli, masyarakat yang membutuhkan pasir itu bermacam-macam model variasi. Kita harus bisa mensiasati itu. Arep jaluk gibigan, kita bisa mensiasati. Retretan, kita bisa mensiasati. Pasti kalau setelah bergabung di komunitas-komunitas atau pangkalan pasir, jenengan akan tahu itu. Ya, karena saya sampai sekarang masih berada di perjalanan itu. Yang ketiga, setelah kita bisa bergabung dengan paguyuban, mensiasati harga, mensiasati kondisi pasir, kita berusaha memanage anggaran-anggaran yang keluarnya kurang diperlukan. Setelah berjalan biasanya mulai santai, lemes sithik, ora mangkat. Ono acara sithik motor prai, itu juga akan menyulitkan. Kalau begitu berusaha dipojok wong, tapi dengan pengelolaan kita. Disangoni, diarahkan jepuke, baline kita yang akan memanage pemasaran itu. Itu trik yang selanjutnya. Karena apa? Kalau seperti yang saya katakan tadi, terima nomor setoran, efek di belakang akan lebih berat lagi. Nah itu teman-teman salah satu trik-trik. Nanti bisa disambung lagi di season berikutnya. Tolong subscribe, like, dan komennya untuk perjalanan channel kami biar bisa lebih lanjut. Yang jelas banyak sekali jalan keluar untuk bisa mengelola truk. Tapi salah satunya yang saya sampaikan itu trik yang saya jalankan. Nanti saya sambung lagi, mungkin masih ada banyak trik yang harus kita sampaikan. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat bagi teman-teman pemula, bisa menambah semangat dan selalu yakin apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan akan berjalan baik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.